Belanja bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga cerminan budaya, gaya hidup, dan identitas masyarakat. Aktivitas ini mencerminkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Dari mulai pasar tradisional yang menjadi pusat interaksi sosial hingga belanja digital yang memungkinkan kenyamanannya tanpa batas waktu. Budaya belanja mencerminkan transformasi nilai-nilai, gaya hidup, dan teknologi. Kita juga tidak hanya membeli barang, tetapi juga memilih pengalaman, mempengaruhi lingkungan, dan bahkan menciptakan tren baru yang melibatkan komunitas global. Melihat di masa lalu, belanja bukan hanya soal transaksi. Di pasar tradisional, tawar-menawar menjadi bagian dari seni. Tempat ini tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga pusat sosial, tempat bertemunya berbagai budaya dan tradisi. Saya teringat dari kecil saya seringkali diajak ke pasar tradisional oleh ibu saya. Itu merupakan momen yang sangat berharga buat saya, di mana saya diajarkan tawar-menawar, dan itu merupakan kesempatan yang berharga buat saya. Memasuki era modern, mall menjadi simbol kemakmuran dan gaya hidup. Dengan konsep one-stop shopping, mall menghadirkan kenyamanan dan pengalaman yang berbeda dari pasar tradisional. Namun, muncul juga kritik tentang konsumerisme yang tidak terkendali. Mall tidak hanya tempat membeli barang, tetapi juga menyediakan ruang rekreasi dan hiburan, yang kemudian menciptakan pengalaman yang menarik dan sering kali menggoda masyarakat untuk membeli lebih dari yang sekedar kita inginkan. Buat aku itu pergi ke mall itu lebih ke soal hiburan aja sih, karena kadang aku ke mall cuma buat jalan-jalan aja atau enggak cuma makan, lihat-lihat tapi nggak beli apa-apa. Tapi jujur godaan impulsif di mall itu emang beneran ada sih. Bisa dilihat di sekitar kita. Kemajuan teknologi membawa revolusi besar dalam cara kita berbelanja. Dengan e-commerce, semua kebutuhan bisa terpenuhi hanya dengan beberapa klik saja. Kenyamanan ini telah mengubah kebiasaan berbelanja masyarakat secara global, tidak hanya mempermudah akses ke barang dan jasa, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih inklusif dan memungkinkan individu serta usaha kecil untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Namun, di sisi lain, e-commerce juga menghadirkan tantangan baru, seperti ketergantungan teknologi dan keamanan data pribadi. Iya, emang saya itu suka banget sama yang namanya belanja online. Apalagi waktu promo besar-besaran kayak tanggal kembar itu sih, ya kan? Terus juga emang dibanding dengan belanja secara offline juga lebih murah. Tapi saya juga itu kadang suka kebablasan gitu beli barang yang nggak terlalu dibutuhkan. Halo guys, David sini dan Ya guys, kembali lagi bersama dengan saya Arbi di channel saya ini. Balik lagi di channel aku, Yunita Rahayu Dewi. Khusus untuk produk yang Tasya Farasya approve kali ini. Serang Gadget bersama Rah Krisna sini, dan kali ini kita akan Semakin kesini, belanja tidak hanya soal memenuhi kebutuhan, tetapi juga bagian dari budaya pop. Influencer media sosial, tren diskon besar-besaran, dan pengalaman berbelanja yang instagramable adalah fenomena baru yang mendominasi. Dalam era sekarang, aktivitas belanja menjadi lebih dari sekedar membeli barang, tetapi juga tentang membangun identitas diri, mengekspresikan gaya hidup, dan menciptakan interaksi dengan komunitas yang lebih luas.
barang di media sosial itu karena review menarik dari influencer. Mereka itu membuat barang yang tadinya nggak menarik menjadi lebih menarik. Bahkan sekalipun barang itu nggak terlalu aku butuhkan, tetap aku beli. Ya tapi review dari mereka itu membuat aku menjadi tahu bahwa barang itu baik atau enggak. Akan tetapi, di balik kemudahan dan keseruannya berbelanja zaman sekarang, ada dampak sosial dan lingkungan yang tidak boleh diabaikan. Mulai dari masalah limbah pengemasan hingga budaya hutang yang meningkat. Kita dihadapkan pada tantangan baru dalam era berbelanja modern. Setiap keputusan belanja yang kita buat berkontribusi pada jejak lingkungan, dan hal ini menuntut kesadaran kolektif untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan. Saya merasa bersalah ketika melihat banyaknya sampah dari paket belanja online. Rasanya seperti kita menikmati kemudahan tetapi merusak lingkungan. Saya harap ada solusi dari permasalahan ini seperti pengemasan yang lebih ramah lingkungan. Seiring berjalannya waktu, budaya belanja terus berubah, tetapi esensinya tetap sama, sebagai cerminan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat. Dalam setiap klik, tawar-menawar atau kunjungan kita ke mall, tidak hanya membeli barang, tetapi juga membentuk cerita budaya yang terus berkembang. Dan di masa depan nanti, penting bagi kita untuk terus mengevaluasi kebiasaan berbelanja, memastikan aktivitas ini tidak hanya memuaskan kebutuhan, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan. Nah, pertanyaannya adalah, kemana arah budaya belanja kita di masa depan, dan bagaimana kita dapat menjadikannya lebih bijak dan berkelanjutan?